Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami CGP Angkatan 7 Labuhan Batu akan mengadakan demonstrasi kontekstual modul 23 tentang kucing. Saya Eva Marlina Pangaribuan sebagai observer. Saya sebagai coach Iwan Hermanto Marfaun. Saya sebagai coach Teti Herawati. Demikianlah perkenalan kami. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat siang Pak Iwan. Selamat siang. Saya dengar hari ini Bapak akan mengcoaching kan? Siapa yang akan mengcoaching? Saya akan mengcoach Ibu Teti. Teti ya Pak ya? Iya. Nah sebelum Bapak mengadakan coaching, observer boleh bertanya sedikit ya Pak ya? Jadi kira-kira Pak, rubrik penilaian apa yang akan Bapak gunakan nanti untuk mengcoaching Teti? Saya akan menggunakan rubrik indikator kita, di mana itu ada tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Iya Pak. Iya, Bu. Nah, kira-kira di sini kompetensi apa yang mau Bapak kembangkan? Saya pengen membuat yang baru. Saya pengen kompetensinya ada 3 sekaligus, yaitu kompetensi sebagai pendengar yang baik, kemudian sebagai merasakan kehadiran, bahkan juga nanti saya pengen berikan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu. Mantap sekali ya Pak ya. Nah kalau begitu memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Kalau begitu saya persilakan Bapak untuk menjadi coach daripada Ibu Teti. Nanti saya minta izin ya Pak, saya ikut hadir di sini mengobservasi daripada proses coaching Bapak ya. Baik, Bu. Silakan. Selamat siang Bu Teti. Selamat siang Pak Iwan. Apa kabarnya Bu Teti? Sehat Pak? Senang bisa bertemu dengan Bu Teti ya. Iya. Bu Teti, saya dengar sebagai kepala sekolah ya? Iya. Sekaligus sebagai guru juga Pak. Iya Pak. Baik Bu, kita akan berbincang-bincang sebentar. Waktu kita singkat, tidak banyak ya Bu ya. Nah pasti saya yakin Ibu datang kemari punya tujuan yang ingin Ibu sampaikan kepada saya tentang mungkin permasalahan atau persoalan yang Ibu hadapi ketika Ibu menjadi guru maupun menjadi kepala sekolah. Bisa Bu Ibu sampaikan pada saya? Begini Pak, kita ini kan lagi menggalakkan sekolah ramah anak. Kebetulan waktu dari perwakilan ke kecamatan kan Pak, sekolah saya ikut di dalam melakukan sosialisasi sekolah ramah anak. Jadi waktu itu di dalam sosialisasi ramah anak itu kita harus menciptakan sekolah yang memang benar-benar bebas dari bully, bebas dari kenakalan-kenakalan anak gitu. Jadi kita pun sebagai pendidik harus melayani anak itu atau mendidik mereka itu memang benar-benar penuh dengan penuh kasih sayang gitu. Jadi sekarang saya kan lagi mengadakan proses untuk tujuan dari sekolah ramah anak itu Pak. Jadi pertama sekali yang saya lakukan saat ini adalah saya membenahi lingkungan sekolah saya Pak. Dan saya ingin membuat taman sekolah gitu Pak, agar suasana di lingkungan itu nyaman. Tetapi Pak, ketika kami bekerja sama dalam gotong royong gitu Pak, sudah saja rekan-rekan saya ini yang sudah sibuk bekerja, dia masih bisa sambil berpangku tangan melihat gitu Pak. Jadi saya kan ingin mengajak mereka, saya ajak kan gitu, sebentar aja gerak, udah duduk aja gitu. Kayaknya mereka nggak ngerti hati gitu loh Pak. Jadi saya pusing gimana ya menangani guru yang seperti ini, saya bingung Pak. Saya yakin Ibu punya banyak pengalaman dalam hal kepemimpinan. Dan Ibu sekarang ini gelisah dan khawatir karena masih ada anggota Ibu yang tidak mau mengerjakan apa yang telah menjadi program bersama, yaitu tentang sekolah ramah anak. Dan Ibu punya program yaitu membuat taman sekolah. Nah, Bu, kira-kira Bu, apa yang Ibu telah lakukan terhadap anggota Ibu tadi supaya dia bisa mau melakukan program tersebut selama ini? Selama ini saya kan Pak rutin ya Pak, saya bikin perangkat bulanan, di situ kami menjelaskan beberapa
saya ajak mereka gitu. Memang sebagian Pak menasihatinya gitu, berempati kepada kita gitu, pada sekolah, bahwa mereka memang menganggap bahwa oh ini sekolah kami, memang ini kami bertugas kami bersama-sama harus membangun sekolah ini untuk menjadi mewujudkan tujuan kami gitu. Ada sebagian yang memang empatinya itu kurang gitu loh Pak. Wah, luar biasa Bu Teti. Bu Teti, tadi Bu mengatakan bahwa tidak semuanya ya tidak peduli, tapi ada yang empati. Nah, kalau kita buat dia ke persennya, Bu, ke persennya, kira-kira anggota Ibu itu kita buat 1 sampai 100%, mana yang Bu persennya Ibu saat Ibu alami sehingga Ibu begitu merasakan masalah seperti itu? Iya, kalau kita masukkan ke dalam kategori persentase mereka Pak masih di dalam 60% gitu, Pak. Iya. Itulah persentase nilai mereka kalau saya lihat. Berarti Bu tingkatkan ya, Bu? Iya. Kalau begitu Bu, untuk meningkatkan yang 60 tadi menjadi yang lebih tinggi lagi, atau Ibu punya harapan nggak kira-kira berapa persen Ibu harapkan? Kalau harapan saya sama mereka itu nggak muluk-muluk kok Pak. Saya hanya mengharapkan di 80% aja bisa mereka capai. Saya sudah puas gitu Pak. Kenapa saya katakan seperti itu? Di angka 80% itu berarti sudah hampir semua guru-guru saya itu memang mengasihati, berempati untuk lingkungan sekolah kami itu. Oh iya, ini milik kami bersama, begitu loh. Berarti Ibu tidak mengharapkan nilai tinggi, hanya 80% Bu. Nah, untuk mencapai 80% tadi Bu, apalah yang rencana apalah yang Ibu akan lakukan sehingga anggota-anggota Ibu yang malas tadi bisa bangkit kembali dan mengikuti Ibu, bahkan juga Ibu mendapatkan tidak hanya 80 tetapi sampai 90%. Memang langkah-langkah ini saya lakukan itu Pak, karena saya sudah coba berdiskusi bersama, duduk bersama, saya sudah coba. Cuma saya ada rencana nih Pak, saya ingin mengajak mereka itu bicara dari hati ke hati Pak. Saya ingin lebih mendalam menjiwai si guru saya ini, oh ini seperti apa ya, gitu ini, oh bagaimana ya cara ini. Saya ingin mengetahui Pak, isi hatinya itu kenapa dia seperti itu gitu. Jadi agar saya itu bisa menemukan solusi apa yang ingin saya buat sama dia. Luar biasa lah kakak Ibu Bu. Berarti Ibu melakukan metode pendekatan, persahabatan ya Bu. Nah, kira-kira Bu, kapan Ibu mau mengerjakan langkah-langkah ini supaya nanti Ibu enggak basi istilahnya, kan lebih cepat lebih baik. Gitu. Saya akan lakukan itu dalam waktu dekat ini Pak. Besok, lusa, dan saya akan lakukan itu secara berulang-ulang dan berkesinambungan. Terima kasih Bu atas perbincangan kita pada hari ini. Sebelumnya Bu, saya pengen tanya sama Ibu, setelah kita berbicara seperti ini, kira-kira apa yang dirasakan? Saya merasakan ada rasa lega ya Pak. Lega. Kenapa? Saya bisa mengeluarkan isi hati saya, kegundahan saya selama ini gitu. Dan saya plong rasanya Pak. Karena apa? Itulah beban yang selama ini yang ada di hati saya. Ternyata setelah saya curahkan, saya ceritakan sama Bapak, oh iya, ya, ide-ide saya bisa saya lakukan gitu. Bahkan akan mendapatkan hasil seperti yang Bapak bilang, lebih dari yang saya harapkan gitu. Baik Bu Teti, saya berharap perbincangan kita tidak sampai sini saja. Saya pengen kita bertemu setiap minggu mungkin untuk lebih baiknya sekolah Ibu. Dan kalau Ibu berhasil sebagai pemimpin, saya yakin sekolah Ibu juga bisa jadi teladan dan anggota itu bisa juga menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Iya Bu. Oke Pak Iwan sengaja ya, luar biasa ya Pak ya praktek coachingnya itu ya, dan dilakukan dari keselamatan tinggi tadi sudah sangat luar biasa ya. Nah kira-kira Pak, apakah tadi apa yang Bapak harapkan sudah tercapai? Menurut saya sudah Bu, saya sudah melakukan apa yang dikatakan dari tujuan sampai tandingan. Sudah ambil semua ya. Nah jadi menurut Bapak ini apa lagi nih yang akan Bapak kembangkan daripada ini untuk perbaikan ke depan? Memang Bu, saya pengen itu memberikan apa namanya ya, mungkin kalau mendengar saya bisa mendengar 100%, bahkan juga hadir dan juga bisa 100% hadir. Tetapi yang sulit bagi saya ini adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi saya pengen meningkatkan kompetensi ini lah Bu, pertanyaan berbobot sehingga pertanyaan itu tidak terulang-ulang begitu dan tidak membosankan yang lainnya. Mantap sekali ya. Iya, mudah-mudahan ini juga
supaya kita bisa menjadi observer yang sangat baik ya. Terima kasih ya Pak Iwan ya atas waktunya ya Pak ya. Oke, terima kasih.